Ya Allah, terus gimana Pak anak-anak Pak? Apa masih ada harapan lain? Masih, Bu. Dia cuma ngomong, "Mah kapan pulang, Mah?" Gitu aja Pak. Menurut saya, satu-satunya pihak yang kalau mengajukan pertanyaan itu tidak mungkin tidak dijawab adalah Komisi 3 DPR RI. Beberapa hari ke depan kami sudah akan kirim surat ke Komisi 3. Kami akan minta audensi. Sebentar, ini saya yang mau ngomong, saya yang mau menanggapi. Tadi bilang saya kemarin yang mau menanggapi, dengerin nih, ya. Terdakwa Eka Sandi ya, saya bacakan. Bahwa semua jawaban yang ada di berita acara pemeriksaan kepolisian. Yo, Mansuti People. Welcome bersama Nyunyu dan Mamang, si Abu yang meratapi tembok ya, dan si Pakun yang tidur juga, dua topi mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Masih seputar kasus Vina nih ya, yang PK terpidana ditolak oleh MA. Kita lagi muter otak gimana caranya biar menaikkan case ini ke permukaan lagi, dapat perhatian para petinggi-petinggi negara ya, sehingga entah gimana ada sedikit bantuan dan segala macamnya ya. Tolonglah yang ngomong naon si Mamang teh. Ada update nih, ada beberapa update. Di antaranya ada kabar yang sedikit kurang mengenakan gitu ya dari orang tua Hadi, Pak Sanos kalau nggak salah namanya tuh, yang 2 hari lalu apa ya, pas 1 hari lalu gitu mengalami pecah pembuluh darah dan sempat koma. Update hari ini sih tadi aku sempat ngecek channel KDM, katanya kata istrinya kondisinya sudah sadar tapi belum bisa berkomunikasi bicara gitu. Oke. Terus juga ada kemarin beberapa konten yang mungkin menurutku cukup membantu juga menaikkan ke permukaan. Ada dari Diskursusnet, ada dari Indonesian Lawyer Club gitu, juga ada dari TV One nih. Ini kita cek poin-poin yang menurut Mamang Wadididau nih ya, dari beberapa konten kemarin meluncur dulu. Just. Nih yo, pertama info dulu yang soal kabar Pak Sanos atau ayahanda dari Hadi yang mengalami pecah pembuluh darah dan dilarikan ke rumah sakit. Kemarin sih kondisinya masih koma, tapi tadi aku cek di channelnya KDM katanya sudah siuman tapi masih belum bisa bicara gitu ya. Ini waktu di Diskursus diinfokan oleh Ibu Aminah nih ya, 10.02 di live-nya, ceki-ceki. Play. Saat ini siapa kemarin yang sakit juga ya? Iya, Ada yang sakit? bapaknya Hadi, dia bawa rumah sakit, katanya sih pembuluh darah otaknya pecah, sekarang koma di rumah sakit, di ruang ICU. Padahal tadi kemarin pagi itu besuk bareng. Ya, Sobat DN, berikan dukungan Sobat DN di komentar terhadap keluarga terpidana. Semoga semua tetap sehat dan dilindungi. Tentunya jangan sampai ada juga pikiran-pikiran buruk ya Bu ya. Jangan sampai para terpidana depresi tentunya pasti ya. Itu yang dikhawatirkan ya. Itu dia. Sedikit banyak menurutku pribadi loh ya, pasti berpengaruh dari ya hasil putusan tersebut gitu. Sebelum kita lanjut nih, buat ngingetin ke Santi People, yang mana sih Pak Sanos tuh bapaknya Hadi, yang mana ini meluncur nih? Just. Nah, yang ini. Oh. Yang ini, iya. Dimana kita lihat saat putusan dia kan sempat kayak mengungkapkan rasa kecewanya dan meminta bantuan ke presiden. Nanti kita play ini ya. Nah, tadi cerita dari Bu Aminah kan beberapa hari yang lalu masih kayak sehat-sehat aja, cuma sehari sebelumnya dari video yang tadi gitu kan. Ngedrop karena pecah pembuluh darah dan sekarang kondisinya koma, walaupun sudah sadar tetapi belum bisa bicara gitu. Ini yang ini mungkin satu people juga rada-rada kaget. Ini bapaknya Hadi, ini ibunya Hadi. Itu ceki-ceki. Play. Ya tolong Bapak Presiden, mohon dengarkan keluh kesah rakyat kecil ini untuk membantu membebaskan anak-anak kami. Sekali lagi, tolong Pak Presiden, jangan biarkan anak-anak kami masih mendekam di dalam. Karena anak kami adalah harapan dari orang tua yang selama kita didik dari kecil sampai dewasa.
Karena mungkin langsung keinget lagi kan kepahitan dari 2016 di mana kondisinya tuh seminggu menjelang pernikahan. Ya. Apa 2 minggu ya, pokoknya sekitaran segitulah ya. Sudah ready segala macamnya, jeder, terpukul. Ada sedikit harapan di sidang, terpukul karena tidak dikabulkan. Proses-proses selanjutnya terpukul sampai yang terakhir di 2024 itu harapannya tinggi banget. Pasti tinggi banget dengan atmosfer teman-teman netizen sebegitu antusiasnya mendukungnya gitu. Proses sidang PK juga yang sebegitu transparannya, bisa kita lihat masih ada jejak digitalnya juga. Ya siapa sangka gitu, siapa yang expect gitu kalau ternyata putusannya ditolak. Yuk sehat yuk Pak Sano, sehat lagi yuk, sehat lagi. Kayak Pak Kosim sehat terus nih Pak Kosim. Kita ke menu utama nih Nyo meluncur. Nyo, pertama kita dari diskursusnet dulu ya, mohon izin pengelola dan sebagainya, mohon izin ya. Ini ada beberapa poin yang mau Mamang highlight gitu ya. Baik di diskursusnet, di ILC, di TV One. Atmosfer yang baru yang aku rasakan itu adalah kalau sebelum PK itu kemarin yang bersuara itu adalah pihak-pihak kuasa hukumnya gitu kan, dan berhasil menyentuh sisi hukum dari teman-teman netizen, sisi rasa keadilan ya. Kalau sekarang yang turun gunung adalah udah pihak dari keluarga untuk menyentuh rasa kemanusiaan teman-teman netizen sehingga bisa di masa-masa kosong ini bisa tetap dijaga, dinaikin nih untuk nanti langkah selanjutnya apa gitu kan, langkah hukum selanjutnya apa gitu. Ini kita bisa lihat penjelasan dari Ibu Aminah dulu ya di sini di diskursusnet. Mama mau nge-highlight penjelasan dari Ibu Aminah sama Ibu, lupain namanya, pokoknya ibunya Eka Sandi ini ya. Ini dari 721 dulu saat Bu Aminah menjelaskan datang ke lapas dan katanya pihak lapas aja kaget kok bisa ditolak, kata Bu Aminah. Ceki. Play. Dan saya akhirnya bisa masuk dan saya menyemangati mereka semuanya. Yang menyampaikan tentang putusan PK itu dari tim Pradi atau dari Mbak? Tim Pradi dulu. Pak Jutek. Masih ingat tidak apa perkataan Pak Jutek menyampaikan kabar buruk itu? Ya, Pak Jutek bilang ini belum kiamat. Ini belum kiamat. Kalian langsung mengatakan ini belum kiamat gitu? Enggak, maksudnya dia ngasih tahu bahwa putusan ini ditolak. Karena pada momen itu apa yang menjadi respon mereka yang ada di dalam? Ya terus terang mereka juga udah nonton bareng di lapas, Pak. Oh gitu. Mereka udah nonton, jadi udah tahu juga ya. Orang lapas sengaja memanggil mereka untuk nonton bareng. Karena orang lapas juga meyakini bahwa mereka bebas. Oh gitu. Dari mana Mbak bisa menafsirkan orang-orang lapas juga menduga mereka akan bebas? Ya karena lihat jalur PK-nya, Pak. Oke. Dan teman-teman di lapas juga udah memberi semangat. Kamu nanti hari Senin mau bebas. Nanti kamu hari Senin pulang. Jadi mereka itu bahagia, senang. Jadi makanya dipanggil nonton bareng itu mereka senang banget. Dan setelah nonton bareng, dengar putusan kayak gitu, semuanya nangis. Pertama yang nangis itu Eko Ramadhani. Nangis. Semuanya nangis. Ya semua ditenangkan sama tim lapas semua. Apa yang mereka katakan? Dalam tangisan itu apa yang mereka katakan? Atau tidak berkata-kata lagi? Sebelum dilanjut, mohon maaf dipotong ya. Sekalian ngingetin satu people yang pengen nonton fullnya meluncur ke diskursusnet dan wajib yuk kita dorong, yuk kita naikin yuk biar nyampe ke atas nih gitu ya. Ini Nyo, fokusnya Nyo. Respect juga sama tim Lapas Bancai ya, yang menurut penjelasan Bu Aminah kan gini, tim Lapas sama tim kepolisian itu secara orang ya dua orang yang berbeda gitu kan ibaratnya ya. Tim Lapas tadi yang kita dengar dari Bu Aminah, mereka ternyata mengikuti juga nobar sebelumnya ya, mengikuti dan secara mungkin opini personal mereka, mereka meyakini bahwa wah lu akan di-approve nih, akan di-ACC nih gitu. Mungkin mereka ngeliat sidang PK-nya wah kuat banget nih, amunisinya keren banget, mantap banget gitu. Maka dari itu saat tahu ada pengumuman putusan, baik petugas lapas yang menyiapkan tempat untuk nonton bareng juga tadi dijelaskan kan para napi lainnya berarti ya yang wah selamat menyemangati, yuk gas, selamat. Bentar lagi bebas nih katanya. Di situ aku ngerasain ada vibe yang positif karena bisa banget kan sirik. Dia mah gitu tentang viral ini mau keluar. Tapi kan tadi didengar menyemangati, memberikan vibe yang positif, semangat dan segala macamnya sampai akhirnya putusan diumumkan dan ternyata ditolak. Itu pihak lapasnya juga yang menenangkan katanya.
Padahal bisa banget mengambil langkah kayak syukur, sotoy sih lu segala macam. Tapi kan tadi penjelasan Bu Aminah, pihak-pihak lapas, teman-teman napi ikut menenangkan gitu. Iya, yang aku tangkap ya karena mereka ngikutin sidang itu kayak diikutin semua deh, karena sampai bisa apa ya, mikirnya udah ke yuk nonton yuk nih bentar lagi lu bebas loh gitu. Iya, aduh. Pertama aku respect sama petugas-petugas atau tim lapas Bancai, juga para napi yang di lapas Bancai. Vibe positif, full support gitu ya. Lanjut dikit lagi Nyo. Lanjut. Jadi mereka hanya nangis aja. Ya mungkin di hati sih banyak kataan Pak, tapi dia tidak diucapkan. Iya. Dan Pak Jutek datang ke. Ada yang marah tidak? Marah ada sih. Siapa yang marah? Yang paling tidak terkontrol itu Rivaldi. Bagaimana tidak terkontrol? Maksudnya tuh dia seakan-akan putus harapan, tidak ada semangat lagi tuh Pak. Waktu di Pak Jutek beri semangat juga, dia kayaknya ya Allah, mungkin dia harapannya udah tunangan, mungkin dia bebas mau nikah gitu ya Pak. Dengar putusan kayak gini mungkin dia hancur. Bagaimana marahnya itu, tidak terkendalinya itu, hancurnya itu seperti apa? Ya, tindak tanduknya seperti apa? Iya biasa aja tindak sih, tapi kelihatan dari ekspresi ekspresi mukanya tuh Pak. Saya malah menasihati Rivaldi, sabar, yang kuat, kalian tetap semangat. Jadi seluruh keluarga terpidana datang? Enggak, saya aja yang ikut sama bapaknya Rivaldi. Bapaknya Rivaldi juga ada? Iya. Pak Asep. Asep. Iya. Ibu sempat perhatikan tidak Pak Asep seperti apa? Pak Asep nangis, sedih Pak. Malah dia bilang, mana keadilan untuk rakyat kecil? Kami anak bangsa, kami ingin juga keadilan. Itu. Jadi waktu Bu Aminah masuk menemui semua, Ibu udah tahu dong kalau mereka sudah tahu putusan MA-nya. Sudah. Masih bisa menangkap bekas-bekas kesedihan, tangisan dari mereka di wajah-wajah gitu. Iya. Kalau buat adik Ibu sendiri gimana ketika Ibu datangin secara pribadi? Gitu? Nangis Pak. Pelukan. Masih nangis? Gitu? Iya, pelukan. Semuanya pelukan. Dari 7 terpidana itu semua meluk. Peluk. Kalian yang semangat. Jangan putus asa. Ingat, masih ada Papa Radi yang mendukung kalian. Dan warga Indonesia juga masih ada yang mendukung kalian. Insya Allah ada jalan lain. Kita berdoa saja semoga keajaiban akan datang. Ya, Ucil pasti ngedrop banget gitu ya, kecewa banget karena masih hangat kok. Di 2 hari yang lalu itu kan ada info juga beredar bahwa Ucil melangsungkan pertunangan ya di lapas ya gitu kan ya. Karena balik lagi menurutku dengan harapan, mengingat atmosfer kemarin pada saat PK seperti apa, pasti harapan tuh sangat tinggi gitu kan. Terus juga di dalam kasus Vina ini kita ingat ada gebrakan dari Hakim Eman gitu ya, yang tegak lurus ngegas gitu kan. Kita pasti ekspektasi kita akan kebangun nih gitu. Wah udah lurus, siapa sangka dor wow ditolak gitu. Bahkan sekarang banyak banget komenan netizen yang aku baca di apa namanya, di TikTok gitu ya. Banyak yang request Hakim Eman Sulaiman untuk udah jadi Hakim MA aja gitu. Iya. Iya. Aduh, tolonglah. Nih kita lanjut saat sedikit penjelasan soal yang 44.000 amnesti itu ya. Yang katanya tidak bisa buat 7 terpidana. Oh. Coba ini ceki lanjut. Itu Pak. Saya akan mengatakan kalimat yang sama itu. Insya Allah masih ada jalan yang lain, sabar, kuat, ada tim Pradi. Tapi kalau bicara hati kecil sebetulnya, Mbak merasa ada jalan lain? Ya ada. Apa? Kan mendengar Bapak Presiden katanya ada pembebasan 44.000 napi. Dengan harapan? Semoga anak-anak itu ada dalam catatan itu. Jadi itu? Itu. Hati kecil bahwa peluang itu adalah lewat Presiden Prabowo? Iya. Makanya kami keluarga meminta pada Bapak Presiden semoga mendengar, melihat kasus ini dan bisa membantu anak-anak kami, adik-adik kami untuk bebas. Itu aja harapannya Pak. Sepengetahuan saya yang akan dapat tanda petik fasilitas semacam itu adalah mereka-mereka yang tersangkut masalah penyalahgunaan narkoba. Kalau masalah pidana yang lain, terus terang saya tidak begitu
Saya tidak bisa memprediksi lah akan seperti apa. Benar, Sama Pak. kasus politik malah Papua. Memang kasus politik. Sepanjang Ya tidak Allah. ikut pemberontakan bersenjatanya. Ya Allah, terus gimana anak-anak Pak? Apa masih ada harapan lain? Masih Bu. Harus Ya, kita yakini. Saya tidak punya pilihan kecuali mengatakan sama seperti yang Mbak sebut. Sabar, terus berjuang, yakin ada jalan, Amin, Allah bersama kita semua, amin, kencangkan doa, ya pasti saya akan mengatakan kalimat-kalimat semacam itu. amin. PK itu kan juga tidak cuma berhenti sama sekali Bu, masih bisa ada PK yang selanjutnya. Ini juga yang jadi kebingungan nih, karena kemarin ini kan yang kita play juga dari Nusantara TV dari Wakil Ketua DPR Komisi 13 gitu kan, dari fraksi Gerindra. Di situ kan ada menyebutkan bahwa untuk usulan teman-teman media juga bisa. Individu bisa, masyarakat bisa, dengan pendekatannya kemanusiaan, hak asasi manusia sama demokrasi gitu kan. Tapi tadi di sini kan disampaikan oleh Bang Reza, sepengetahuan Bang Reza dari info detail itu adalah untuk napi narkoboy, bahkan ditebelin juga sama Mas Insan yang katanya selain napi narkoboy sama tahanan-tahanan politik juga atau yang berurusan dengan politik gitu kan. Nah ini perlu diperjelas juga nih, karena balik lagi informasi yang beredar ke bawah taunya ya semua genre gitu kan, semua genre gitu. Makanya tadi Bu Aminah sempat punya pengharapan di situ. Cuman begitu sempat dijelaskan detail klasifikasinya seperti apa, langsung lemes, langsung ya cuman bisa nanya ya terus gimana dong Pak, ya Allah. Ini juga agak bingung nih ya. Iya, semoga bisa ditanyain lebih detail lagi sama Nusantara TV ya Mang ya kan, Iya. karena kemarin kan di Nusantara TV ditanyainnya kan. Iya, di mungkin dijelaskan secara detail sampai kalau perlu ada bagan-bagan yang detail ya apa-apanya gitu ya, biar nggak salah paham gitu. Iya. Jangan sampai nanti berharap ternyata nggak masuk klasifikasinya gitu kan. Nextnya Mamang mau ke point of view ibunya Eka Sandi ini statement apa nih meluncur. Just. Iya, dari menit 15.27. Satu people yang mau nonton fullnya sama ini Mamang mohon wajib ya nonton fullnya biar kedorong gitu ya. Biar nyampe nih loh. Dua orang tua yang sampai merendahkan dirinya memohon loh untuk dapat keadilan ya. Ceki-ceki. Play. Ketika bertemu dengan ibunda, apa yang dia lakukan pertama kali setelah ibu ketemu langsung dengan putranya? Dia kecewa. Memeluk ibu, dia menangis. Nangis. Dia cuma ngomong, "Mah kapan pulang, Mah?" Gitu aja, Pak. Karena sudah 8 tahun lebih kan Pak, nggak pernah kumpul. Saya berharap tahun baru ini kumpul, akhirnya nggak kumpul. Harap lebaran pulang, nggak pulang, nggak jadi pulang. Saya kecewa Pak. Dengan keputusan MA. Kenapa tega banget sama orang miskin? Eka Sandi pun saat bertemu ibunya ya nggak bisa banyak ini ya, cuman bilang mah kapan pulang gitu ya. Sebenarnya harapan orang-orang kecil ini gitu ya, nggak muluk-muluk menurutku loh. Iya. Nggak yang berharap dibongkar sampai ke akar ya, nggak berharap nanti dikabulkan kita dapat atau negara harus mengganti rugi sekian, enggak. Cuman pengen pulang gitu, berharap anaknya balik, udah that's it, dimaafkan, selesai. Iya. Nggak perlu dibongkar, nggak perlu. Mungkin ya seperti itu. Mereka itu pemikirannya sederhana, udah dikabulkan, anak saya pulang gitu, selesai, udah gitu. Masa nanti dibalikin segala macam mau dibongkar apa enggak usah. Minta ganti rugi enggak, kan gitu udah pernah disampaikan ya. Iya. Tapi ya tolong. Udah sering disampaikan juga lewat Kang Deddy, lewat Bang Jutek. Cuman pengennya udah pulang kumpul bareng keluarga udah.
sesederhana itu. Iya dari point of view kita ya. Kayak aduh sulit banget gitu. Ini juga lebih mengiris hati saat momen ibunya Eka Sandi menjelaskan gitu kan sudah melakukan persiapan apa gitu ya meluncur. Nio, menit 17.39 ya. Santai people please, ini mau wajib ya kita dorong, kita tonton gitulah ya dari Diskursus.net karena partain breo CS gitu ya. Ceki. Play. Memang di rumah sudah ada persiapan apa? Persiapan paling ya baju sama lemari pakaian itu aja Pak. Kan katanya bulan akhir tahun ini pulang gitu kan Pak ya. Jadi kan kita orang tua kan nggak ada baju Pak. Jadi kita beli baju. Itu aja Pak, sama lemari. Beli baju. Sama lemari. Iya. Lemari baru. Iya lemari itu Pak, plastik. Kan bajunya kan pada kebanjiran semua. Rumahnya di pinggir kali, Pak. Aku nggak ngebayangin itu ya. Persiapannya sangat-sangat sederhana. Point of view-nya aku mau mencoba merasakan gitu ya. Point of view yang ada di ibunya Eka Sandi gitu ya. Kayak siapin ini buat baju Eka, ini lemari Eka nanti di sini gitu. Dimana di rumah itu tuh kedatangan satu orang yang sangat dirindukan gitu tuh tinggal di situ gitu. Udah disiapin. Aduh, Santai people. Nyampe banget kekecewaannya ya Mang ya. Sama ini juga kemarin waktu di Diskursus.net ada juga aku ngobrol sama Kang Roa gitu ya, yang jadi pertanyaanku adalah ini gimana ya ngejaga viralitasnya ya di masa-masa tenang, masa-masa liburan nih kan, mengingat sekarang tanggal 20 mungkin sudah masuk masa libur di mana aktivitas tuh kembali lagi tuh di sekitar tanggal 6 Januari sekian lama gitu untuk ngejaga viralitasnya gimana ya. Karena mengingat kemarin begitu kecolongan ketimpa sama Agus sedih gitu kan viralitasnya, tiba di ujung udah mau deket sama putusan dan ya aku bisa bilang teman-teman netizen kecolongan soal pengawalan gitu ya. Aduh gimana ini teh ya ngejaga viralitasnya ya gimana? Aduh tolong teman-teman media yang lainnya tolong gas terus, up terus. Tolonglah. Ini sekarang kita ke nextnya coba Nyo. Ini Nyo. Ini kemarin saat berdiskusi Bang Reza, Mas Insan, Ibu Titin, juga Ibu Amina dan ibunya Eka Sandi gitu. Sempat Bang Reza di sini terbesit gitu. Anjay terbesit. Satu ide baru gitu ya yang mungkin bisa sedikit banyak membuka jalan untuk kasus Vina ini. 53.6 sebelum kita bergeser ke video lain ceki-ceki. Play. Kalau dari pihak terpidana dan penasihat hukum mereka tanya langsung ke Mabes Polri, itu barangkali sedikit banyak memunculkan perasaan tidak nyaman. Kenapa? Karena pada dasarnya terpidana dan Polri berseberangan. Kita berlawanan. Dalam situasi hukum ini kita berlawanan. Betul kan? Cara yang mungkin bisa dilakukan adalah sedikit berputar. Kapolri suatu ketika pernah mengatakan kerja tahun 2016 penyidik Polda Jabar tidak memenuhi kaidah saintifik. Betul kan? Ya. Sebetulnya kita punya hak untuk bertanya nih. Terpidana, penasihat hukum punya hak untuk bertanya. Pak, tidak memenuhi kaidah saintifiknya di sebelah mana? Tapi tadi saya katakan, kalau komunikasi itu langsung dilakukan kepada Mabes Polri dalam kurung Kapolri, barangkali tidak mudah. Lantas, siapa yang harus bertanya? Dan tidak akan mungkin tidak dijawab. Komisi 3 DPR RI. Ya. Jadi, berupayalah ke Komisi 3 DPR RI, ajukan pertanyaan-pertanyaan itu, Komisi 3 akan datangkan jajaran Polri, dan tidak mungkin tidak dijawab. Simak baik-baik, barangkali akan ditemukan sekian banyak novum dari rapat itu. Itu menurut saya, Ibu. Itu Mas Insan, itu Mas. Terpikir saya Mas. Nggak mungkin lah, bukan nggak mungkin. Tampaknya terlalu kecil kemungkinan Kapolri mau menerima audiensi dari teman-teman ini. Karena mereka berseberangan. Kalau Pak Oto menerima audiensi anggotanya masuk akal. Kalau Kapolri jajarannya saya pikir ya resisten lah. Karena kita pada dasarnya di situasi hukum ini kita berseberangan. Nah satu-satunya pihak yang bisa mendatangkan atau mendatangi Polri dan tidak mungkin tidak dijawab cuma DPR RI. Itu usul saya ke Pak Jutek. Iya. Juga ke Bang Farhad. Kalau dia nggak perlu. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala. Berawal dari itu saja. Pernyataan Kapolri sendiri. Pak, tidak saintifiknya di sebelah mana Pak?
ajukan ke DPR supaya DPR ajukan ke Kapolri. Dijawab itu Bu. Mudah-mudahan insya Allah ketemu novum Bu. PK berikutnya Bu. Amin. Mantap saya nih Mas, semangat Mas. Tadi saya udah mau marah aja bawaannya Mas, serius Mas, nggak bisa saya pungkiri lah. Tapi sekarang saya sedikit agak lega nih Mas, ketemu jalannya kayaknya Mas. Tugas baru nih buat teman-teman netizen, teman-teman Santuy People ya. Iya. Mana semalam juga di TV One aku nanti mungkin bisa kita play ya. Yang jelas Bang Jutek pun akan mengiyakan ide-ide apa namanya untuk audiensi ke Komisi 3 gitu untuk menanyakan gitu kan, sekalian mungkin bisa nodong soal mana apa namanya hasil tim sus gitu ya. Iya. Kalau Komisi 3 yang nodong ke apa namanya ke pihak Polri gitu kan, kalau tadi Bang Reza bilang tidak mungkin tidak dijawab gitu. Nah dari situ tuh sambil dikawal nih, catat. Cuma masalahnya permintaan dari tim penasihat hukum ke Komisi 3 DPR-nya, nah ini nih yang masih jadi pertanyaan nih. Makanya aku ngeliat poin mungkin di sini bisa ditebelin oleh teman-teman Santuy People, teman-teman netizen gitu, mungkin bisa nge-tag akunnya gitu kan atau seperti apa gitu ya. Yang jelas kalau kemarin kita lihat beberapa kasus kan banyak tuh naik ke Komisi 3 ditanyain tuh ya. Semoga yang ini juga bisa ya. Iya, minimal teman-teman netizen ikut bantu dorong juga gitu biar Komisi 3. Oh, netizen pada minta nih gitu. Kebetulan secara resmi permintaannya ada nih dari tim penasihat hukum nih. Yuk kita gas. Wah, gas tuh. Dibuka. Emang apa sih hasilnya? Emang apa sih yang nggak berdasarkan saintifik gitu? Emang apa? Wah, itu enak tuh. Gas PK2. Kalau memang mau ngambil jalur PK2 tuh ya. Yuk, bisa yuk. Ada lagi nih. Cara nih, ada lagi nih harapan nih bisa nih. Tinggal balik lagi kalau Mama sih menyerahkan teman-teman netizen, teman-teman Santuy People, gimana staminanya? Masih kuat ngegas ini? Akan panjang nih sepertinya nih ya. Kita ke next ya. Just. Ninyo. Ya. Ini dari TV One News. Semalam ada forum diskusi yang diadakan TV One di program 2 Sisi TV One yang judulnya Air Mata Terpidana Usai PK ditolak MA. Ini Mama mau nge-highlight poin 2621 menitnya ya, menit 2621 saat beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Reja Indragiri. Ceki. Play. Waktu itu saya khawatir betul bahwa penanganan atas kasus ini baik oleh penyidik tahun 2016 maupun penyidik tahun 2024 terindikasi ada sejumlah pelanggaran etik dan bahkan mungkin juga terindikasi ada pidana. Prosedural, proporsional, profesional tampaknya diterabas sedemikian rupa. Tapi akibat adanya putusan PK, maka sah sudah saya memilih untuk tidak masuk dalam perdebatan tentang hal itu. Justru malam ini saya mengajukan 4-5 pertanyaan bukan kepada Mahkamah Agung, bukan kepada advokat, bukan kepada keluarga korban, tapi justru kepada Mabes Polri. Pertanyaan pertama, seingat saya Bang Jutek Bongsu dan kawan-kawan ini pernah mengajukan sekian banyak laporan ke Mabes Polri. Betul. Terkait Ibtu Rudiana, terkait laporan palsu dan seterusnya. Aib dan Dede. Pertanyaan saya, seiring dengan keluarnya putusan PK ini, Mabes Polri masih menganggap penting tidak laporan-laporan itu untuk ditindaklanjuti? Atau jangan-jangan Mabes Polri beranggapan sudah selesai, game over, tidak ada lagi urgensi bagi kami untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat, Bang Jutek Bongsu dan kawan-kawan. Itu pertanyaan pertama. Akan ditindaklanjuti seperti apa? Oke, karena tidak ada yang menjawab, kita coba tanya ke Bang Jutek ya. Saya selesaikan dulu. Pertanyaan nomor 2. Nasib para terpidana ini anggaplah sudah selesai. Tapi kasusnya sesungguhnya belum rampung. Kenapa? Karena dalam putusan baik itu di PN, PT, kasasi, dan sekarang diperteguh oleh PK, ada 3 atau 4 orang yang statusnya masih buron. 3 DPO. 3 DPO. Ya. Kita bayangkan 3 DPO itu adalah orang-orang yang sangat berbahaya. Melakukan pembunuhan dan juga ruda paksa. Pertanyaan saya ke Mabes Polri dan juga boleh ke Polda Jabar. Akankah mereka mencari 3 orang DPO itu? Mencari loh ya, bukan mencari-cari DPO. Mencari DPO akan dilakukan atau tidak? Itu pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 3. Kapolri dalam salah satu kesempatan pernah memberikan testimoni, bahkan bisa disebut sebagai sebuah otokritik, bahwa kerja penyidik Polda Jabar pada tahun 2016 belum sungguh-sungguh berdisiplin dengan kaidah saintifik. Itu perkataan Kapolri. Izinkan saya bertanya Pak Kapolri, tidak saintifiknya di sebelah mana? Sekaligus pertanyaan nomor 4. Mabes Polri pernah membentuk tim sus untuk menginvestigasi ulang penanganan kasus Cirebon. Pertanyaannya, apa sesungguhnya temuan dan rekomendasi tim sus tersebut?
bagi Belum saya pernah disampaikan ke kita. Ya. pengungkapan kasus yang baik harus memenuhi 4 hal. Tuntas, menyeluruh, objektif, artinya sesuai dengan ketentuan hukum dan ketentuan kaidah saintifik, dan yang keempat yaitu transparan. Nah, pada aspek transparan ini izinkan saya sekali lagi untuk bertanya, Kapolri tidak saintifiknya penanganan kasus itu pada sisi sebelah mana, serta tim sus Mabes Polri temuan serta rekomendasinya seperti apa? Itu pertanyaan nomor 3. Oke. Menarik sebenarnya, cuman nggak ada yang bisa menjawab karena pihak kepolisian kan nggak, saya tidak sedikit ada. lagi Mbak, 30 detik. Pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya sangat penting itu harus diajukan kepada Mabes Polri. Ya. Dalam kurung SEQ terutama sekali adalah Kapolri. Siapa yang sepatutnya menanyakan hal-hal itu? Menurut saya, satu-satunya pihak yang kalau mengajukan pertanyaan itu tidak mungkin tidak dijawab adalah Komisi 3 DPR RI. Anda mengarahkan ini harus dibawa. Senyampang bahwa Komisi 3 belakang ini tampaknya antusias sekali memanggil Polri terkait dengan kasus A, kasus B, kasus C, dan seterusnya. Maka sangat baik sekiranya kali ini Komisi 3 DPR RI juga memanggil Mabes Polri untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Komisi 3 mengajukan pertanyaan pasti akan dijawab oleh Mabes Polri. Mudah-mudahan didengarkan atau disaksikan malam hari ini ya. Lagi-lagi disuarakan tuh ide briliannya ya menurutku ya untuk kita geser ke Komisi 3 DPR gitu untuk memberikan pertanyaan mungkinnya kepada Polri yang tidak mungkin tidak dijawab tadi kalau kata Bang Reza kan. Yes. Dan Nah, salah satu satu-satunya yang bisa mengajukan pertanyaannya itu ke Polri ya Mang ya. iya, berarti dari nanti tim penasihat hukum bisa melakukan permohonan audiensi gitu ke Komisi 3 DPR gitu ya. Sekaligus balik lagi yang aku ingetin buat teman-teman netizen, teman-teman santuy people gitu untuk membantu nge-up juga gitu kan, entah di tag anggota-anggota Komisi 3 DPR-nya gitu kan, membantu tetap menyuarakan gitu biar kalaupun muncul pertanyaan urgensinya apa nih ya kalau audiensi ini kita terima gitu. Nah, urgensinya adalah desakan dari teman-teman netizen gitu. Kan mereka wakil rakyat gitu kan, wakil teman-teman netizen berarti kan. Iya, tolonglah ya, please ini mah please. Kita lengkapnya meluncur. Nih ya. Lengkap ke 3246 nih ya, Bang Jutek deklarasi ya sebagai tim hukumnya para terpidana kasus Vina nih, ceki-ceki. Play. Terkait satu lagi Mbak Anggia ya, supaya masyarakat tahu tadi yang Bang Reza sampaikan, Bang Reza bahwa dalam waktu beberapa hari ke depan kami sudah akan kirim surat ke Komisi 3. Kami akan minta audiensi tentunya untuk meminta perhatian untuk mengawal kasus pidana atau laporan polisi kami dan juga terhadap janji ya tim sus oleh Kapolri. Gitu. Baik, sebentar Bang Jutek. Sah, tim PH sudah deklarasi dalam waktu dekat akan bersurat. Oke kan, berarti ibaratnya idenya diterima gitu dengan sangat baik gitu kan, akan dilakukan. Tinggal nanti keputusan dari Komisi 3 akan meng-ACC atau enggak permintaan audiensi ini. Nah, balik lagi yang aku bilang kuncinya di teman-teman netizen nih ya. Yuk netizen masih ada staminanya, kita gas terus. Tolonglah ya, jangan kasih kendor. Tapi Mang, cara netizen buat ngedorong biar dinotis sama DPR Komisi 3 nih gimana gitu? Iya, bisa balik lagi ke admin Partai Gerindra gitu kan bisa kita tahu tuh Habibur Rahman tuh kan di Komisi 3 gitu kan, bisa ke akunnya langsung di TikToknya gitu, akun-akun anggota DPR Komisi 3 gitu, bisa dengan tetap menyuarakan case ini gitu biar teman-teman media menganggap ini masih seksi untuk di-up gitu. Jadi tetap ditahan retentionnya. Kalau dari kacamataku ya mungkin tetap dijaga viewsnya sama teman-teman netizen gitu. Begitu komen-komennya gitu. Mantap netizen yuk. Please ini mah. Please. Kita lengkap ke nextnya meluncur. Iya. Nextnya dari menit 4225 ada apa ceki-ceki? Play. Dari secara psikologis kita melihat ini anak-anak ini tetap harus menjalani hukuman seumur hidup Bang Reza. Apa mungkin yang bisa Anda berikan sebagai bentuk penguatan ya baik pada keluarga dan juga mereka yang ada di dalam, gimana pun akhirnya mereka divonis melakukan tindakan itu. Penguatannya adalah pandangan saya bahwa kemungkinan PK berikutnya tetap ada. Sebagaimana berulang kali saya sampaikan di TV One, firasat saya mengatakan bahwa tim sus Mabes Polri tampaknya sudah menemukan sekian banyak bukti yang bisa mengubah simpulan kita tentang peristiwa Cirebon sekaligus mengubah nasib para terpidana. Firasat saya juga mengatakan bahwa kalau apa-apa yang saya ucapkan barusan itu benar adanya,
maka justru PK berikutnya akan sangat luhur seandainya diajukan oleh Mabes Polri. Jadi mengajukan PK bukan lagi terpidana, tetapi justru Polri. Mungkin Mabes Polri melakukan pengajuan kembali? PK itu nggak ada dasar hukumnya, Pak. Salah, Pak. Jangan, Mbak Sunya biar nggak keliru masyarakat ini. Yang boleh mengajukan PK itu adalah sebentar, Bang Fitra. Sebentar. Saya menaruh ekspektasi. Sebentar, Bang Fitra. Saya paham ada kompleksitas. Bang Fitra, sebentar. Saya paham ada kompleksitas di situ. Saya paham ada kompleksitas hukum di situ. Tetapi yang saya pikirkan saat ini ada kewenangan diskresi, ada judicial activism, segala macam ruang yang memungkinkan terjadinya inovasi hukum di sana. Saya paham tanpa Bang Fitra mencelutuk seperti itu, saya paham akan kompleksitas itu. Tetapi langkah progresif yang dibutuhkan adalah sekian banyak barang bukti yang sudah ditemukan oleh tim sus Mabes Polri itu. Menurut saya sepatutnya dibuka segamblang-gamblangnya di ruang hukum. Ini perdebatan barusan, aku melihatnya sebagai sesuatu yang seksi, yang bisa membantu menjadikan kasus ini tetap di permukaan gitu. Iya, jadi maksudnya buat media-media yang pengen mengadakan forum diskusi seperti ini tetap harus hadirkan juga salah satu pihak yang mungkin bisa menimbulkan perdebatan gitu. Iya, benar. Iya. Dari kacamata kreator gitu kan. Netizen kan memang selalu suka yang berbau-bau perdebatan gitu. Dalam case ini mungkin suka nggak suka nih setiap undang akan ada bahasan apa gitu di tentang kasus ini. Ya bahasa kasar aku harus ada Fitra. Iya benar. Untuk menimbulkan perdebatan. Ini sampel berikutnya nih dari ILC yang menurutku ini bagus banget untuk apa ya, jadi bahan bakar teman-teman netizen tetap ngangkat ini permukaan. Kayak barusan nih meluncur. Nih ya. Menit 1 jam 26 menit 55 detik dari Indonesia Lawyer Club yang judulnya MA menolak PK kasus pemilihan Vina dan Eki, 7 terpidana dihukum penjara, tragedi hukum Indonesia, tanda tanya. Ini momen yang banyak di-repost di TikTok potongan ini. Kan itu secara nggak langsung teman-teman netizen, dan ini FYP ya gitu potongannya. Berarti kan secara nggak langsung teman-teman netizen tuh menjadikan ini momen ini sebagai bahan bakar biar tetap ada di permukaan gitu. Iya. Ya, terbukti dengan banyaknya potongan ini yang FYP gitu. Makanya kalau mau ada diskusi, buat aku ya di case ini ya wajib ada Fitra, wajib ada counternya mungkin Pak Tony gitu atau siapapun yang mungkin bisa berdebat langsung gitu, entah Butin entah siapa gitu. Yang jelas ada bumbu-bumbu yang bisa ngejaga case ini tetap di permukaan gitu. Bumbu itu penting sih menurut gue ya. Ceki. Play. Tadi Bang Fitra meminta saya untuk mempelajari berkas putusan lagi. Saya bawa nih. Iya, sama. Saya tanya ya. Saya yang ke situ untuk menunjukkan atau Bang Fitra yang kemari? Jangan kayak ketika saya berdiri disuruh duduk nanti. Kamu kemari. Sini. Nah, oke. Nih, saya ke situ nih. Kau baca nih. Ya. Nih, sebentar ini saya yang mau ngomong, saya yang mau menanggapi. Tadi bilang saya kemarin yang mau menanggapi. Gitu. Dengerin nih. Gitu. Ya. Ini putusan nomor 4 PIT ya. Dengerin. Gimana? Putusan nomor 4 PIT atas nama ya Hadi Saputra dan kawan-kawan ya, termasuk ya Kak Sandi ya, Hadi Saputra. Kemudian ada 5 ya sampai Sudirman. Ada keterangan terdakwa ya. Tadi Anda mengatakan bahwa BAP itu bukan alat bukti. Alat bukti itu ada yang di persidangan. BAP itu bukan alat bukti, itu hanya catatan. Iya, yang di persidangan kan. Alat bukti yang di persidangan adalah keterangan saksi di muka persidangan. Yes. Jadi apa yang di BAP itu? Tunggu dulu, karena saudara bilang apa yang di BAP itu nanti akan diuji lagi di muka persidangan gitu loh. Ini diuji. Ini jadi diuji jangan ya. Nomor-nomor. Ini diuji. Kau baca di situ. Ini diuji. Kau baca situ. Ini terdakwa. Gimana Bang Karni ini? Karena gak enak kita berdiri. Kau duduk aja situ dulu. Duduk. Terdakwa. Situ. Ada Bang Karni gak enak. Kau duduk situ. Duduk aja situ. Ini ada biar lihat. Kamu duduk. Orang tua. Duduk situ. Terdakwa. Saya semakin suruh duduk, saya nggak duduk. Enggak. Terdakwa Hadi Saputra. Saya bacakan saya dengar Sandi juga aja dia. Saya gitu. Duduk aja situ. Jadi terkait DPO. Ngerti gak pasal 184? Coba baca. Terkait DPO yang keluar dari mulut Rudiana. Pasal 184 itu tidak ada sebutan BAP. Bukan dari para terdakwa. Terdakwa tidak pernah menyebutkan, tidak mengakui, tidak ada di sini. Nih, terdakwa yang Kak Sandi ya, saya bacakan.
bahwa semua jawaban yang ada di berita acara pemeriksaan kepolisian keluar dari mulut terdakwa sendiri, namun semua isinya tidak benar karena sebelum dimintai keterangan terdakwa mengalami tekanan. Jangan ajari bebek Kedua, terbang, itu bahwa bahaya. saat dimintai keterangan terdakwa harus menjawab dengan meniru kata-kata dari intinya sudah papan ditolak tulis. putusan Bahwa PK-nya, terdakwa membubuhkan paraf. mau masnya itu Artinya geleng-geleng nih sampai tidur-tiduran nggak akan bisa tidak mengubah pernah putusan itu gitu loh. menyebutkan. Dia sendiri mengakui, baik dia sendiri yang mengakui maupun nama-nama lain. Itu keterangan di persidangan terdakwanya tidak ada. Lalu kemudian hakim yang katanya mewakili ya suara Tuhan ya, kok bisa terdakwa saja tidak mengakui, saksi yang lain juga tidak pernah melihat langsung, kok bisa diputus? Itulah yang saya maksud. Makanya tadi sebenarnya ada kehilapan hakim. Anda ini nggak nyambung-nyambung Hanya sih saja, saya bicara gitu loh. Saya belum tahu apa pertimbangan hakim PK. Saya sudah bilang tadi ya, mau 1000 saksi itu menilai tidak ada kehilapan hakim ya, itu gitu saya loh. Tidak tahu apakah penyusunan PK-nya yang tidak sistematis atau bagaimana, saya tidak tahu. Tetapi saya masih melihat sampai hari ini masih menyimpulkan bahwa persidangan tahun 2016, Judiak Fakti ya tahun 2016 dan 17 atas nama 8 terpidana ada kehilapan hakim Pak Kari. Hanya saja mungkin harus tepat. Makanya untuk itu saya ingin lihat dulu. Nah, kan? Iya, mungkin kalau sebenarnya kalau dilihat sekilas kayak sepele gitu kan ya, namanya ini juga pasti ada debat-debat gitu. Iya. Tapi itu penting ya Perlu Bang loh, ya. itu jadi bumbu. Ingat nggak waktu di iNews yang programnya Aiman yang Bu Titin maju gitu, ya nggak, terus ada Pak Tony yang berdiri maju juga. Maksudnya kadang bumbu visual gontok-gontokan kencang-kencangan dalam debat kayak tadi gitu. Kita kan sebenarnya semi drama gitu kan. Iya, iya. Tapi itu perlu buat apa ya? Membakar lagi gairah teman-teman netizen gitu kan, nanti yang ada yang pro ada yang kontra itu akan ramai di komen dan itu bisa naikin lagi gitu. Karena mengingat kemarin setelah PK itu tidak terlalu apa ya banyak drama perdebatan gitu kan. Yang akhirnya mungkin secara gairah teman-teman netizen menurun gitu dan ketimpa sama case-case lain gitu. Ingat ya yang Bu Titin sama Bu Elsa sempat kencang-kencangan gitu kan. Ini kayak gitu pasti yang diingat gitu karena balik lagi bumbu dramanya itu loh yang bisa ngejaga. Enggak harus semuanya kayak dari satu video forum diskusi gitu. Ada satu momen kayak gini dari 1 jam 46 menit ada satu momen dan momen itu yang paling banyak di-highlight oleh teman-teman netizen. Iya. Kan berarti dia netizen menyukai momen itunya gitu, di samping ada momen edukasinya. Gitu sih kalau menurutku. Trik-triknya yang mungkin bisa misalnya teman-teman media pengen kita pengen ngejaga di permukaan, tapi makin kesini makin turun rating share-nya gitu kan, sedangkan dituntut untuk mendapatkan rating share yang tinggi gitu. Gampang, undang Bang Pitra gitu kan, sama undang satu lagi siapa yang bisa mengcounter, mungkin Pak Tony, mungkin Bu Titin gitu atau siapa gitu. Yang penting sempat ada momen debatnya aja gitu. Tolonglah ya. Gimana teman-teman Santuy People? Staminanya masih ready buat ngawal? Masih kuatkah gitu ya? Masih ada sisa-sisa stamina? Semoga masih ada ya. Karena kita harus gas ini ya. Kepotong libur yang cukup lumayan panjang nih, takutnya begitu Januari sudah benar-benar ambles turun gitu. Algoritma di persosmedan juga turun juga, ya gitulah ya. Tapi semoga nih yang paling terdekat tadi adalah meminta audiensi ke Komisi 3. Ya. Kemungkinan direalisasikan di awal Januari gitu, tanggal 6 ke atas kemungkinan kan. Ya kita lihat aja nanti kelanjutannya. Ya seperti biasanya, ritual sambil menunggu kelanjutan, kita meluncur ke setting di Super Thanks. Cus. Yo, Super Thanks kita dari one and only Kakak Saninata. Ya, kalau tidak gerasi berarti hukumannya tetap seumur hidup. Tolonglah bagaimana ini, yuk bisa yuk kita bikin petisi kebebasan bagi orang ini, jangan sampai sad ending. Ya tadi udah dijelaskan sama Bang Reza ya. Langkah alternatif ya. Dan kita kawal aja, kita pokoknya mengawal aja biar nanti tim hukum yang memikirkan langkah hukumnya, kita dengan kapasitas kita mengawal, kita fokus mengawal gitu. Habis Bu. Terima kasih kepada para sultan yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisan-tisan, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut komen seperti biasanya ya. Mamang, Pakun yang baru bangun, Abu yang nggak tahu nih kenapa nih. Ngulet ya, 2 topi mangkok, cabut dulu dan ciao.